Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi komputer, dan tak lupa pada teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini tim kami akan menjelaskan proyek tentang simulasi kerja CPU sederhana. Dan ini ada tim kami kelompok 6, yaitu ada Anika Nurholiso dan juga Gita, Nadia, Najwa, dan saya. Baik, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke materinya saja. Pada latar belakang kali ini, CPU adalah otak sistem komputer yang bertanggung jawab mengeksekusi instruksi. Namun, kompleksitas arsitektur modern seringkali menjadi hambatan bagi mahasiswa untuk memahami proses internalnya. Bisa kita lihat pada slide ini, CPU memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah komputer. Semua perintah yang kita berikan, mulai dari membuka aplikasi, menjalankan program, hingga memproses data. Walaupun CPU seringkali disebut sebagai otak komputer, cara kerjanya itu sangat kompleks karena melibatkan proses internal seperti patching, decoding, dan executing. Kompleksitas inilah yang membuat mahasiswa kesulitan memahami bagaimana CPU bekerja secara detail. Oleh karena itu, topik ini perlu dijelaskan secara sederhana dan mudah dipahami, agar kita tidak hanya menggunakan komputer, tetapi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Oke, selanjutnya rumusan masalah itu ada 3 poin-poinnya. Pertama, kesulitan memvisualisasikan perpindahan data. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman interaksi antara CPU, ALU, dan register. Dan yang ketiga, perlunya pendekatan simulatif yang sederhana dan aplikatif. Next. Pada bagian batasan masalah ini, di sini ada 3 komponen utama. Batasan masalah ada 3. Yang pertama di sini ada kesulitan memvisualisasikan perpindahan data, yang dimana mungkin untuk konsepnya mudah untuk dipahami, tetapi untuk membayangkan alur kerjanya itu cukup sulit. Yang kedua di sini ada kurangnya pemahaman interaksi antar control unit, arithmetic logic unit, ALU, dan register. Yang ketiga di sini perlunya pendekatan simulatif yang sederhana dan aplikatif. Contohnya mungkin bisa lebih adanya aplikasi mengenai pendekatan simulatif ini agar kita mudah memahami dan mempelajarinya. Next. Di sini ada komponen internal CPU. Yang pertama di sini ada control unit atau CU. CU ini mengatur jalannya instruksi, memberikan sinyal kendali, kemudian mengordinasikan kerja antar komponen seperti memori, ALU, dan I/O. Yang kedua ada ALU. ALU ini merupakan arithmetic logic unit, yang dimana bertanggung jawab melakukan operasi aritmetika seperti pertambahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, dan juga logika AND or NOT serta pengambilan keputusan. Yang ketiga ada register. Register ini merupakan memori kecil berkecepatan tinggi dalam CPU dan juga berguna untuk menyimpan data sementara, kemudian alamat instruksi dan hasil operasi. Kita masuk ke pembahasan utama, yaitu siklus instruksi atau instruction cycle di CPU. Mungkin kita jelasin ini main poinnya gitu, main poin cara kerja CPU yang sekecil itu gimana jadinya bisa menjadi otak komputer gitu kan. Tadi sebelumnya udah dijelaskan tentang register, tentang arithmetic logic unit, dan lain-lain. Nah ini kita bongkar di sini. Jadi kayak siklus si CPU itu dia terjadi sangat cepat, hitungan detik. Itu tuh ada fetch, decode, execute, dan repeat. Maksudnya diulang lagi. Fetch itu mengambil instruksi dari instruction asli atau program utama berdasarkan alamat yang ditujukan oleh program counter atau PC. Nah, habis itu di decode. Decode itu si CPU itu menerjemahkan kode instruksi untuk menentukan jenis operasi yang harus dilakukan gitu. Jadi si CPU itu mendecode yang tadinya biner gitu, dia diterjemahkan ulang di decode itu supaya nanti bisa dibaca oleh arithmetic logic unitnya ini, karena masih 1 0 1 0 gitu kan. Jadi diterjemahkan oleh si CPU ini di decode. Nah, ada di execute, menjalankan operasi, misal tadi hitung di arithmetic logic unit dan menyimpan hasilnya kembali ke register atau memori. Terus nanti diulangi lagi seperti itu. Nah ini mekanismenya sebenarnya ada diagramnya, cuma karena diagramnya lumayan gede ya, cuma kayak tadi udah tanya ternyata nggak ada spidolnya. Terus mekanismenya itu jadi dari PC itu mengirim ke RAM itu lewat
memory address register. Jadi dikirim perintahnya ke RAM. Ke RAM itu nanti dia kan addressing, jadi dialamatkan dia tujuannya apa gitu, terus kayak pokoknya perintah-perintahnya disimpan di RAM gitu kan. Nah dari RAM ini proses fetching lewat memory data register atau yang tadi mengambil data dari RAM ke CPU. Dari MDR atau memory data register itu dikirim ke si CPU untuk di decode atau terjemahkan. Yang tadinya di RAM itu biner gitu kan, 1010 gitu kan, atau 11 gitu. Nah, di decode sama si CPU itu. Di decode supaya dimengerti oleh si arithmetic logic unit ini. Terus abis dari CPU di execute ke mana? Di execute itu ke si arithmetic logic unit ini. Jadi nanti ada penjumlahan logiknya, ada operator yang dibutuhkan dan lain-lain gitu kan. Nah, abis dari si arithmetic logic unit ini nanti hasilnya baru dikirim lagi ke PC. Jadi diulang-ulang terus kayak gitu. Di sini ada proses decode tuh, memecah. Jadi dia memecah instruksi menjadi opcode dan operansinya dikirim ke komponen yang relevan. Misalnya arithmetic logic unit untuk penjumlahan gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Baik, terima kasih Najwa. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbandingan arsitektur antara RISC atau Reduced Instruction Set Computer versus CISC atau Complex Instruction Set Computer. Nah, yang pertama itu RISC ini dia untuk jumlah instruksinya dia lebih sedikit dan sederhana. Sedangkan kalau di SISC itu dia jumlah instruksinya banyak dan kompleks. Nah, lalu RISC ini dia waktu eksekusinya cepat karena dia satu siklus per instruksi. Sedangkan kalau di CISC ini dia itu multisiklus, jadi dia lebih lambat dibandingkan si RISC. Nah, lalu untuk hardware-nya ini dia itu lebih sederhana karena di RISC ini itu dia tidak serumit di CISC, karena di CISC ini dia lebih kompleks, jadi dia tuh harus mendukung banyak instruksi yang besar. Nah, lalu selanjutnya itu di RISC ini dia itu penggunaan memorinya lebih efisien karena dia itu instruksinya lebih pendek dan seragam. Sedangkan kalau di CISC ini dia itu lebih membutuhkan banyak penggunaan memori karena di CISC itu dia tuh instruksinya lebih panjang dan beragam. Nah, lalu untuk RISC itu pipeline-nya mudah diimplementasikan, sedangkan di CISC itu dia lebih sulit dan kompleks. Lalu yang terakhir itu ada contohnya. Nah, kalau RISC itu dia ada ARM, MYPS. Nah, biasanya itu banyak digunakan di smartphone atau embedded. Terus kalau misalkan di CISC itu dia contohnya ada Intel X86 sama AMD. Nah, biasanya banyak digunakan di PC atau laptop. Nah, jadi arsitektur RISC ini itu lebih ke menekankan pada penyederhanaan instruksi agar setiap instruksi itu dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Sedangkan CISC ini itu dia lebih ke menekankan pada fleksibilitas instruksi. Dia tuh fleksibilitas instruksi dengan fungsionalitas yang lebih banyak. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Pada slide ini saya akan menjelaskan faktor kinerja CPU. Di slide ini kita dapat melihat 3 faktor utama yang mempengaruhi sebuah kinerja CPU. Yang pertama ada clock speed, yaitu jumlah siklus per detik untuk menentukan seberapa cepat CPU memproses instruksi. Dan yang kedua ada cache memory, yaitu jumlah memori berkecepatan tinggi sehingga yang ada berdekatan dengan CPU sehingga membantu mempercepat akses data. Dan yang ketiga ada pipelining, yaitu teknik instruksi eksekusi secara paralel sehingga CPU dapat bekerja lebih efisien. Ketiganya bekerja sama untuk membantu CPU bekerja lebih efektif lagi. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya. Kalau misalkan dia komputernya mati, dia memorinya itu ikut mati gitu kan. Tapi kalau misalkan si ROM itu dia tuh bisa dibaca tapi isinya itu BIOS aja. BIOS tuh apa sih namanya? Kayak operating system gitulah. Terus kalau misalkan cache itu tadi kan udah dijelasin tuh, yang cache itu ada proses fetch, decode, execute gitu. Nah, si cache itu dia itu adanya di proses dari komputer itu ngirim ke si RAM itu kan tadi ada namanya memory
memory address register. Nah, pokoknya nanti dia itu si CPU ini bakal nyari dulu di SES data-data yang terdekat atau ada gitu kan, supaya lebih cepat. Nah, kalau misalkan dia ternyata nggak ada cache miss, nah dia baru nyari ke RAM gitu. Jadi adanya di dekat CPU cache ini tuh adanya di dekat CPU, karena si CPU ini ketika menerima perintah dia bakal nyari dulu datanya yang paling dekat di si cache ini. Kalau misalkan nggak ada, baru dia ke RAM ngambilnya gitu. Terjawab? Oke. Oke, menjawab dari pertanyaan yang Faik tadi, apa itu RISC sama CISC kan? Nah, jadi kalau misalkan RISC itu, dia itu arsitektur prosesor yang menggunakan instruksi yang sedikit dan sederhana. Nah, tujuannya itu agar prosesor bisa bekerja lebih cepat, karena setiap instruksi bisa dieksekusi dengan cepat. Biasanya itu dia cuma satu siklus nih, seperti yang di sini ya. Nah, terus lalu CISC itu dia itu arsitektur prosesor yang mempunyai instruksi lebih banyak dan lebih kompleks. Terus tujuannya itu agar satu instruksi bisa melakukan tugas yang rumit. Untuk ciri-ciri dari si RISC ini itu dia instruksinya lebih sedikit tadi seperti yang ada di sini. Terus dia juga sederhana dan seragam. Nah, terus eksekusinya sama seperti yang dijelaskan tadi, dia cepat, terus biasanya butuh lebih banyak instruksi untuk menyelesaikan tugas besar. Nah, misal ya ini tadi contohnya itu ada di smartphone biasanya, terus di tablet kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk si CISC ini itu dia instruksinya banyak dan kompleks. Nah, sama seperti yang ada di tabel ini, terus eksekusinya cenderung lebih lama. Karena yang tadi itu dia instruksinya karena besar, jadi dia cenderung lama eksekusinya. Nah, terus biasanya tugas besar dilakukan dengan lebih sedikit instruksi. Nah, contoh penggunanya itu yang ada di sini di Intel X86 itu biasanya yang ada di laptop dan atau di PC. Terjawab, Faik? Jadi kesimpulannya, CPU dapat bekerja melalui 3 prinsip utama, yaitu fetch, decode, dan execute. Pemahaman tentang arsitektur seperti RISC dan CISC sangat penting untuk membuat sistem komputer lebih efisien ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.